Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang luar biasa. Ya, pada kesempatan ini kita masuk pada bagian ketujuh, masih di sesi bedah buku 1 karya orang tua kita tercinta Ki Hajar Dewantara. Masih di channel Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Khitoh. Pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang makna paedagog ya, yang semakna dengan makna hemban, kemudian makna opvoeden yang semakna dengan makna ngemong, yang memberikan kelonggaran yang seluas-luasnya kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Kemudian pada sesi sebelumnya juga kita telah membahas makna tuturi handayani ya. Tuturi bermakna merdeka ya, kemudian handayani bermakna tunduk ya. Tuturi bermakna mahasiswa atau siswa tadi sebagai subjek ya, sehingga mereka merdeka semerdeka-merdekanya tanpa ada batasan atau tak terbatas, karena kalau sudah dibatasi berarti itu membatukan atau membedakan manusia atau membedakan siswa. Nah, kemudian handayani, siswa ini berada di sisi objek ya, sehingga mereka harus tunduk ya. Di sini ada makna liberty handayani itu, yaitu tunduk terhadap kesepakatan bersama supaya tercipta persatuan ya, kemudian perhubungan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Sehingga kemarin juga sudah kita bahas tuntas tentang kontrak belajar, aturan-aturan dalam pembelajaran yang harus disepakati bersama siswa sebelum terjadi kesalahan, karena aturan yang ditetapkan setelah kesalahan itu terjadi maka itu bertentangan dengan sifat ruhnya manusia dan tidak bisa dikategorikan ke dalam sebuah aturan gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan membedah halaman-halaman berikutnya yang tidak kalah menarik dan ada relevansinya dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Terutama pada sesi ini kita akan membahas halaman ke-13 ya Bapak Ibu, kemudian halaman 100, dan kita akan bedah halaman 139 yang satu sama lain ada kaitannya ya, terkait dengan trimong ya. Ini juga ada erat kaitannya dengan makna tuturi handayani. Artinya tuturi kemarin sudah kita bedah bersama ya maknanya, dan sekarang makna selanjutnya yang lebih detail, lebih mendalam itu akan kita bahas di halaman 13, halaman 100 dan halaman 139. Supaya dengan ini Bapak dan Ibu semakin terjelaskan makna merdeka versi bangsa kita, yaitu yang terdapat dalam konsepsi besar Ki Hajar Dewantara, yaitu tuturi handayani ya. Nah, di dalam halaman ke-13 dinyatakan bahwa tuturi handayani yang sudah kita bahas sebelumnya itu erat kaitannya maknanya dengan trimong ya. Di dalam halaman 13 ya. Trimong ini adalah momong, among, dan ngemong ya. Di sini dinyatakan di halaman 13 bahwa yang hampir semaksud yaitu tuturi handayani tadi, yaitu perkataan kita momong, among, dan ngemong gitu ya. Nah, apa itu momong, apa itu among, dan ngemong itu akan dijelaskan berikutnya. Itulah yang kita pakai sebagai dasar pendidikan kita ya. Jadi dasar pendidikan kita selain kemarin yang sudah kita paparkan adalah tertib dan damai atau orde and verde ya, maka dasar pendidikan kita adalah momong, ngemong, dan among tadi ya. Jadi ya, yang dipakai dalam dasar pendidikan kita supaya tercipta order and verde tadi atau tertib dan damai sebagai dasar pendidikan, dengan tujuannya adalah supaya siswa dapat menguasai diri dan berkembang sesuai kodrat. Itu adalah tujuan pendidikan dan maksudnya keadaban. Maka caranya ya adalah dengan trimong tadi ya, yaitu momong, among, dan ngemong. Nah, ini maksudnya hampir sama dengan makna tuturi handayani ya. Artinya hampir semaksud begitu kata Ki Hajar Dewantara. Nah, caranya tiadalah kita memaksa walaupun hanya sekedar memimpin. Kadang-kadang juga tidak perlu ya. Kita hanya diharuskan mencampuri kehidupan si anak kalau sudah ternyata si anak ada di atas jalan yang salah. Itu makna trimong ya. Trimong tadi adalah momong, among, dan ngemong yang sepadan atau semakna dengan perkataan tuturi handayani ya. Dalam pernyataan Ki Hajar Dewantara ini semaksud ya antara tuturi handayani dengan momong, among, dan ngemong atau trimong, di mana trimong ini atau momong, among, dan ngemong ini memiliki makna tiadalah kita sebagai guru memaksa, jadi tidak ada paksaan di dalamnya, walaupun hanya sekedar memimpin. Jadi memimpin pun tidak boleh karena akan menghilangkan kemerdekaan, menghilangkan kreativitas. Jadi sekali guru berada di depan ya, kemudian banyak memimpin, maka hilanglah kemerdekaan siswa untuk menuangkan ide dan gagasan, mencari tahu sendiri ya. Sehingga ketika guru di depan cenderung siswa tadi akan mengikuti cara guru. Nah, ketika itu mengikuti cara guru, maka hilanglah kemerdekaan dia. Itu yang dimaksud dalam halaman 13. Dengan demikian, maka caranya tiadalah kita memaksa. Jadi tidak boleh ada paksaan. Walaupun hanya sekedar memimpin, kadang-kadang juga tidak perlu. Jadi tidak boleh. Kalau itu tidak terlalu perlu untuk kita memimpin sebagai guru, maka jangan terlalu banyak memimpin ya Bapak dan Ibu.
kita hanya harus mencampuri kehidupan si anak. Jadi meskipun kita hanya mengamat-ngamati, kemudian tidak memaksa, tidak memimpin, tetapi kita tidak lantas nguja. Kita akan selalu mengamat-ngamati dia, ya, dan hanya diharuskan mencampuri kehidupan anak, artinya memberikan intervensi dalam pembelajaran, kalau ternyata si anak tadi sudah berada di jalan yang salah dan membahayakan dirinya, baik fisik maupun mental. Jadi dalam makna Trimong atau Tuturi Handayani ini bermakna bahwa tidak ada paksaan, ya, sekalipun memimpin itu tidak diperbolehkan, kecuali anak itu berada di jalan yang salah yang membahayakan dirinya baik fisik maupun mental, maka guru mulai mengintervensi, mencampuri urusan sang anak tadi. Nah, di sini mengandung makna bahwa dalam pembelajaran yang dilakukan, maka guru tidak boleh terlalu banyak mencampuri urusan anak karena akan bertentangan dengan makna kemerdekaan. Nah, kecuali kalau anak sudah berada dalam bahaya, ya, salah dan sebagainya yang membahayakan dirinya fisik maupun mental, baru guru melakukan intervensi atau mencampuri urusan sang anak. Itu adalah halaman ke-13, ya, yang merupakan makna dari Trimong atau Momong, Among, dan Ngemong yang sepadan maknanya dengan Tuturi Handayani, ya. Nah, kemudian di halaman selanjutnya yaitu masih di halaman ke-13, ya Bapak dan Ibu. Di sini ditegaskan kembali penguatannya tentang makna Tuturi Handayani atau Trimong tadi, ya, yang dua-duanya adalah semaksud, ya, menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di halaman ke-13 masih ini dikuatkan bahwa kita akan selalu menjaga atas kelangsungan kehidupan batin sang anak, ya. Jadi supaya tertib kedamaian maka batin dulu nih. Karena kalau sudah damai maka lahir pun akan ikut, yaitu tertib. Jadi syarat dari tertib yaitu syaratnya atau pengaruhnya ke lahiriah, maka batin dulu yang terkait dengan kedamaian itu didahulukan. Sehingga kalau sudah damai maka tertib akan muncul. Nah, di konten sebelumnya sudah kita bahas itu, ya. Nah, jadi kita akan selalu menjaga atas kelangsungan kehidupan batin sang anak dan haruslah ia dijauhkan dari tiap-tiap paksaan. Nah, jadi di halaman ke-13 ditegaskan bahwa sebisa mungkin guru itu menjauhkan anak-anak dari tiap-tiap paksaan, ya. Supaya apa? Supaya batinnya damai, gitu. Jadi kalau batinnya damai, ketertiban muncul, maka tujuannya pendidikan yaitu menguasai diri sehingga berkembang sesuai kodrat itu akan tercapai, gitu. Karena ketertiban dan kedamaian tadi merupakan dasarnya pendidikan. Dan caranya bagaimana supaya dasar pendidikan itu tetap dijadikan pondasi? Maka dengan cara Trimong tadi yang merupakan Tuturi Handayani, ya. Kemudian selanjutnya, tetapi kita pun tidak akan nguja. Nah, ini yang dimaksud tadi, ya. Jadi meskipun guru tidak mencampuri banyak terkait dengan siswa, tidak terlalu banyak memimpin, ya, hanya dalam keadaan bahaya saja guru mencampuri, tetapi tetap guru tidak akan nguja, ya. Nguja itu adalah membiarkan begitu saja, membiarkan anak-anak, ya. Kita hanya harus mengamat-ngamati, jadi guru itu tetap tidak nguja dan harus mengamat-ngamati agar anak dapat bertumbuh sesuai kodrat. Jadi tidak mungkin anak bertumbuh sesuai kodrat kalau gurunya tidak mengamat-ngamati siswa, ya, membiarkan nguja, ya, nguja atau membiarkan begitu saja anak-anak beraktivitas. Jadi tetap guru fungsinya mengamat-ngamati siswa, ya, seperti makna pedagog dan hemban kemarin yang sudah kita bahas, ya. Kemudian ada Ofuden dan Ngemong yang sudah kita bahas juga di konten-konten sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu masih tetap di channel Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Khitoh. Itu adalah makna pada halaman ke-13 tentang Trimong yang saling menguatkan satu sama lain, ya. Bahwa tiada kita memaksa walaupun hanya sekedar memimpin, hanya mencampuri itu kalau anak berada dalam bahaya. Kemudian guru pun supaya muncul kelangsungan kehidupan batin sang anak, maka guru harus menjauhkan dari paksaan tapi tidak membiarkan begitu saja. Harus tetap mengamat-ngamati aktivitas siswa, gitu, ya. Karena tidak mungkin terjadi kalau guru tidak mampu mengamati. Nah, inilah masalah dalam pembelajaran daring, ya. Ketika guru secara fisik sulit berdekatan dengan sang anak, maka sulit guru mengamat-ngamati apa yang sudah dilakukan oleh sang anak. Nah, bisa dilakukan kalau guru selalu berkomunikasi dengan orang tua dan meminta bantuan orang tua, supaya orang tua menjadi guru yang tetap mengamat-ngamati siswa, tidak muja begitu saja. Apalagi dalam pembelajaran daring ini berbahaya, ya. Ketika menggunakan HP maka ada unsur-unsur negatif dari gadget tadi, diantaranya ada informasi-informasi yang bisa berbahaya baik secara fisik maupun mental siswa, ya. Diantaranya ada pornografi dan sebagainya yang harus dihindarkan. Nah, tanpa adanya guru yang mengamat-ngamati baik itu orang tua maupun guru di sekolah, maka siswa akan terganggu batinnya, gitu, ya. Sehingga supaya
batinnya aman, terjadi kedamaian, maka orang tua dan guru dalam pembelajaran daring ini harus bekerja sama untuk sama-sama mengamati aktivitas sang anak tadi sehingga sang anak dipastikan aman baik fisik maupun mental dalam proses pembelajaran, begitu ya. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu kita bahas halaman 100 Bapak dan Ibu. Dan ini masih ada kaitannya dengan trimong tadi ya di halaman 100 ya. Halaman 100 dinyatakan ya, karena itu alat perintah, paksaan, dan hukuman yang biasa dipakai dalam pendidikan zaman dulu diganti dengan cara memberi bimbingan, menyokong anak-anak dalam mereka tumbuh dan berkembang atas dasar kodrat bakatnya gitu ya. Jadi sebisa mungkin di halaman 100 tadi perintah, hukuman, paksaan, recher, and tuchet itu ditiadakan ya. Jangan dibiasakan dipakai dalam pendidikan sekarang karena ini cocok di pendidikan masa lalu di zaman kolonial karena sifatnya menjajah. Sementara sekarang kita sesuaikan dengan fitrah manusia yang merdeka, maka pendidikan yang merdeka dan memerdekakan ini harus tetap dijaga karena itu sesuai dengan fitrahnya manusia yang merdeka, yang unik dengan segala keunikannya. Dengan demikian perintah, paksaan, dan hukuman yang biasa dipakai zaman dulu di zaman penjajahan kita hilangkan, kita ganti dengan memberikan bimbingan, menyokong anak-anak supaya dia dapat menguasai diri dan tumbuh sesuai dengan kodratnya gitu ya. Kemudian melenyapkan segala yang merintangi tumbuh dan perkembangannya. Jadi inilah yang disebut dengan intervensi atau mengamat-ngamati siswa supaya siswa tidak dibiarkan begitu saja, tetapi guru tetap mengamat-ngamatinya dan menyelamatkannya ketika siswa berada dalam bahaya ya, dan ada kendala atau sesuatu yang merintangi tumbuh dan perkembangan hidupnya itu ya. Dan mendekatkan anak-anak dengan alam dan masyarakatnya, ini yang paling utama. Di sini muncul pendekatan atau pembelajaran kontekstual. Bagaimana siswa ketika dibelajarkan itu tidak dijauhkan dengan alam dia, juga tidak dijauhkan dengan masyarakatnya. Karena suatu saat nanti dia akan menjadi bagian dari masyarakatnya, dan kalau kita tidak mendekatkan dengan masyarakatnya, cenderung menjauhkannya, maka suatu saat nanti dia menjadi musuh masyarakatnya sendiri. Kalau sudah menjadi musuh masyarakatnya sendiri, inilah yang akan membahayakan masa depan bangsa kita ya. Karena semua tentang bangsa kita itu berada di generasi mendatang ya. Bagaimana generasi mendatang itu adalah generasi yang cinta terhadap bangsanya, maka dalam pembelajaran akan selalu didekatkan dengan alam dan bangsanya ya. Nah kemudian di halaman 100 masih ya Bapak dan Ibu, perintah dan paksaan hanya boleh dipakai. Jadi boleh dipakai silakan perintah dan paksaan tadi ya, jika anak-anak tidak dapat dengan kekuatannya sendiri menghindarkan bahaya yang menimpanya. Jadi kalau anak tidak secara mandiri, tidak mampu menguasai diri, maka guru di sini memberikan intervensi, baik itu perintah maupun paksaan jika itu diperlukan untuk supaya siswa dapat terhindar dari rintangannya. Kemudian ketika siswa tidak mampu dengan kekuatannya sendiri menghadapi rintangan tadi, kemudian menghindari bahaya secara fisik maupun mental yang menimpa dirinya, maka guru boleh memberikan paksaan dan perintah tadi ya. Tetapi sebisa mungkin, kata Kiai Hajar Dewantara di halaman 100, kita menghindarkan hukuman, paksaan, dan perintah tadi karena akan cenderung masuk pada kriteria penjajahan ya, dan jauh dari makna kemerdekaan. Nah Bapak dan Ibu masih tetap di channel kami di Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Khitoh ya Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk ke halaman berikutnya ya, yang tidak kalah pentingnya, yaitu halaman 139 Bapak dan Ibu. Di halaman 139 dinyatakan bahwa taman siswa mengembangkan suatu cara pendidikan. Nah, di sini ada cara pendidikan, berarti metode ya. Kalau kita berbicara tentang cara, berarti berbicara tentang metode ya. Nah, taman siswa mengembangkan suatu cara pendidikan yang disebut among. Jadi among itu merupakan cara atau metode yang digunakan di taman siswa dan bagaimana praktek pendidikan di sana ya. Nah, among ini semboyannya adalah Tuturi Handayani ya. Jadi taman siswa mengembangkan suatu cara pendidikan yang disebut among dan bersemboyan Tuturi Handayani. Nah di halaman 139 diperkuat lagi makna Tuturi Handayani adalah mengikuti sambil mempengaruhi ya. Nah, jadi mengikuti adalah semakna dengan ngemong ya, yaitu memberikan kelonggaran tetapi tidak ngujah. Kemudian Handayani bermakna tadi momong, di mana siswa tadi ketika berada dalam bahaya tidak dibiarkan begitu saja. Guru mencampuri urusannya dan menyelamatkan dia dari bahaya fisik maupun mental gitu. Tapi kalau tidak berbahaya maka dia dibiarkan mandiri ya, berkembang sesuai dengan kodratnya gitu. Jadi makna Tuturi Handayani adalah tuturi mengikuti dan Handayani adalah mempengaruhi. Itu di halaman 139. Arti tuturi ialah mengikuti, namun maknanya ialah mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih tanpa pamrih ya.
Jadi makna dari tuturi adalah mengikuti, ya, mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian, tadi sudah disampaikan, ya, berdasarkan cinta kasih. Jadi dasar dari semua itu ketika guru mencampuri urusan anak atau guru mengikuti perkembangan sang anak tadi, ya, dengan penuh perhatian, tetapi tetap guru harus memiliki welas asih, cinta kasih, passion, panggilan jiwa dalam pembelajaran itu. Karena tidak mungkin guru mengikuti sang anak yang fitrahnya suci kalau gurunya tidak memiliki kesucian jiwa. Maka welas asih, cinta kasih, passion merupakan syarat di mana guru mampu mengikuti perkembangan sang anak, ya, dengan penuh perhatian, gitu ya. Jadi agak sulit dalam pembelajaran daring di mana guru jauh dengan siswanya, kemudian guru akan dapat mengikuti, yaitu melakukan tuturi, ya, kecuali gurunya yang kreatif, ya, bisa jadi mengembangkan bahan ajar yang inovatif sehingga dengan bahan ajar ini meskipun secara fisik berjauhan tetapi secara mental seperti guru itu berdekatan dengan sang anak tadi, ya. Nah, kemudian tanpa keinginan menguasai dan memaksa, ya. Jadi tadi dengan sepenuh perhatian dengan cinta kasih, ya, tanpa pamrih dan tanpa keinginan menguasai dan memaksa. Jadi di halaman 139 dijelaskan bahwa tuturi bisa terjadi, yaitu guru dapat mengikuti perkembangan sang anak tadi dengan penuh perhatian tanpa ada unsur paksaan dan tanpa unsur mau menguasai dirinya, gitu. Jadi biarkan siswa dengan segala keunikannya dia menguasai dirinya. Sekali guru mencampuri dengan maksud menguasai diri anak, maka akhirnya anak tadi akan terbelenggu dengan kekuasaan guru. Nah, ketika terbelenggu dengan kekuasaan guru, makna kemerdekaan menjadi hilang pada diri siswa. Nah, freedom ini hilang, maka dia sebagai manusia fitrahnya menjadi hilang dan semakna dengan benda tadi, ya. Jadi kalau terlalu banyak menguasai diri siswa, maka khawatir siswa itu menjadi dibendakan, begitu. Dan itu keluar dari makna kemerdekaan yang sebenarnya, ya. Jadi tanpa keinginan menguasai dan memaksa itu harus dihilangkan. Jadi satu, ya, harus perhatian, harus penuh dengan cinta kasih atau welas asih, kemudian tidak bermaksud menguasai dirinya dan tidak bermaksud memaksa. Dengan itu maka mengikuti atau tuturi dapat dilakukan. Kemudian halaman 139 masih, ya, penjelasan kemudian tentang handayani, ya. Dan makna handayani ialah mempengaruhi dalam arti merangsang, menumpuk, ya, membimbing, ya, menggairahkan, ya. Jadi di sini merangsang, memupuk, membimbing, menggairahkan, memberikan teladan agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi. Jadi makna dari handayani adalah mempengaruhi, ya, dalam arti merangsang, ya, kemudian memupuk, membimbing, menggairahkan, ya, supaya siswa dalam pembelajaran dengan handayani yang dilakukan oleh guru, yaitu mempengaruhi, pengaruhnya itu dalam bentuk menggairahkan, memupuk, kemudian memotivasi belajar siswa, ya, merangsang anak supaya bergairah dalam belajar, dan yang paling penting adalah memberikan teladan agar sang anak mengembangkan pribadinya melalui disiplin pribadi. Jadi teladan yang diberikan oleh guru di dalam pembelajaran, motivasi, kegairahan dalam belajar yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran itu murni supaya anak tadi mampu mengembangkan dirinya, ya, melalui disiplin pribadi. Tidak lantas intervensi atau pengaruh yang diberikan oleh guru itu terlalu menguasai diri anak, yang akibatnya anak tidak lagi mampu mengembangkan pribadinya dan tidak bisa melakukan disiplin pribadi. Jadi disiplin pribadi kemudian mengembangkan diri pribadi siswa itu bisa terjadi oleh guru yang memberikan pengaruh, tapi pengaruhnya tidak menguasai siswa, tetapi hanya memupuk, kemudian menggairahkan, kemudian memotivasi, ya, dan merangsang siswa saja supaya dia aktif dalam belajar, sehingga dalam aktifnya belajar dia mampu mengaktualisasikan disiplin pribadinya sehingga mereka akan dapat mengembangkan pribadinya masing-masing. Dalam hal ini adalah kodrat yang dimilikinya. Itu adalah halaman 139. Nah, dengan demikian, ya Bapak dan Ibu, pada sesi bedah buku 1 Pendidikan karya Ki Hajar Dewantara pada bagian ke-7 ini kita mendapatkan kesimpulan tentang makna tuturi handayani berikutnya. Kemarin kita sudah membahas bahwa tuturi handayani itu bermakna tuturi adalah merdeka, handayani adalah tunduk, tuturi siswa sebagai subjek, handayani siswa sebagai objek. Dengan demikian maka dalam tuturi siswa freedom atau merdeka dengan sebebas-bebasnya, tapi tetap mereka akan tunduk terhadap kesepakatan bersama karena ada liberty di dalamnya.
Nah, kemudian tuturi juga bermakna dalam sudut pandang guru memberikan kelonggaran yang seluas-luasnya, tetapi handayani tidak nguja. Kemudian tuturi handayani juga bermakna trimong ya. Di sini yaitu memberikan kelonggaran seluas-luasnya, tapi guru tetap mengamati siswa dan memberikan intervensi hanya saja siswa berada dalam bahaya secara fisik maupun mental. Kalau tidak berbahaya, maka biarkan dia mandiri sebagai pribadi yang merdeka. Selanjutnya di halaman 139 tadi kita bahas bahwa tuturi handayani itu bermakna tuturi adalah mengikuti ya dengan penuh perhatian, cinta kasih, welas asih gitu ya. Kemudian tanpa paksaan dan maksud menguasai diri. Kemudian handayani adalah bermakna mempengaruhi dengan cara merangsang, memupuk, memotivasi, menggairahkan siswa supaya mereka bisa mengembangkan pribadinya dengan disiplin pribadi yang diaktualisasikan dalam pembelajaran. Suatu saat nanti dia akan berkembang sesuai kodratnya, dan berkembang sesuai kodrat merupakan tujuan dan maksudnya keadaban dan pendidikan, yaitu kemampuan menguasai diri mereka, sehingga kemampuan menguasai diri mereka tadi dan mengembangkan kodrat tadi sebagai tujuan pendidikan dan maksudnya keadaban itu akan dicapai kalau pondasinya kuat, yaitu orde and fairness sebagai dasar pendidikan, yaitu tertib dan damai ya. Kemudian tertib dan damai sebagai dasar pendidikan dapat dilaksanakan kalau kita menggunakan sebuah metode, yaitu metode Among yang kita kenal dengan semboyannya tuturi handayani yang semakna atau semaksud dengan trimong, momong, among, dan ngemong yang maknanya sudah tadi kita bahas bersama. Itu mungkin Bapak dan Ibu ya yang sudah kita bahas di di bagian ketujuh ini ya, tidak kalah pentingnya dengan bagian-bagian sebelumnya. Tetap di channel kami Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Hito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.